Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah-limpah, umur panjang yang barokah senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, iblis dulunya adalah bernama Azazil. Ada beberapa pendapat ulama tentang Azazil ini. Namun pendapat yang terkuat adalah bahwa Azazil adalah golongan jin yang kemudian dirawat oleh malaikat, dididik oleh malaikat sejak kecil dan hidup di kalangan para malaikat di langit, di mana Azazil akhirnya menjadi seorang hamba yang ahli ibadah. Bahkan saking ahli ibadahnya Azazil ini beribadah kepada Allah dalam masa 80.000 tahun. Tawaf di Baitul Maqmur dan Ares selama 14.000 tahun. Karena rajinnya dia dalam hal ibadah, sehingga di langit pertama sampai ke-7 nama Azazil begitu dihormati. Sesuai dengan namanya Azazil yang berarti dalam bahasa Arab makhluk terhormat Allah. Itulah kilas balik dari iblis yang dahulu namanya adalah Azazil, seorang golongan jin yang sangat terhormat, beribadah di langit, bahkan menjadi ahli ibadah, mengalahkan para malaikat-malaikatnya Allah di langit, saking taatnya Azazil ini kepada Allah. Kemudian tiba saatnya Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Saat itulah kemudian Allah menyuruh kepada semua malaikat yang ada di langit untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena Azazil saat itu juga tinggal di kalangan malaikat di langit, maka dia pun harus sujud juga kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi akhirnya Azazil yang asalnya ahli ibadah itu diusir oleh Allah dari surga, dari langit, kemudian dikutuk oleh Allah sebagai makhluk yang terlaknat dan namanya diganti menjadi iblis karena tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian iblis sesuai permintaannya dikabulkan oleh Allah, diberi penangguhan umur sehingga hidup terus sampai hari kiamat untuk menggoda manusia hingga akhir zaman. Allah juga memberikan keterangan tambahan bahwa hamba-hamba Allah yang soleh tidak akan tergoda oleh iblis. Hamba-hamba pilihan Allah tidak akan tergoda oleh iblis. Meskipun iblis adalah asalnya makhluk yang taat kepada Allah, ahli ibadah, namun karena kesombongannya lah yang membuatnya menjadi penghuni neraka. Padahal yang berhak memiliki kesombongan hanyalah Allah. Makhluk tidak pantas menyandang kesombongan, karena semua kelebihan itu adalah karunia dari Allah saja. Di surat Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan
Dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa keangkuhan, kesombongan adalah penyakit yang merasa lebih baik dari yang lain. Merasa lebih baik tentang keilmuan, kekayaan, jabatan, keturunan, golongan dan lain-lain, itu adalah sama dengan kesombongan yang nantinya akan merusak kepada keimanan kita. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.